Simulasi ekspor-impor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari evaluasi akhir semester, yaitu manajemen ekspor-impor. Pertama, perusahaan eksportir akan mengirimkan overseas kepada perusahaan importir ataupun negara yang dituju, disertai dengan perangkat pendukung seperti brosur dan prototipe. Lalu yang kedua, perusahaan eksportir akan menunggu respon dari perusahaan importir, dan respon yang akan diterima adalah dalam bentuk order sheet. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, langkah yang selanjutnya adalah dilakukan sales contract di tahap ketiga ini. Dalam sales contract ini berisikan metode pembayaran yang akan digunakan di dalam transaksi tersebut. Beberapa metode yang akan digunakan dalam pembayaran yang ada dalam dunia ekspor-impor antara lain adalah LC. LC ataupun Letter of Credit adalah sebuah metode pembayaran yang biasa dilakukan dalam transaksi perdagangan internasional. LC sangat terjamin dan sangat sulit untuk melakukan penipuan ataupun fake lah ya. Nah, LC ini terdiri dari beberapa jenis pembayaran, antara lain ada LC recoverable ataupun eksportir yang memilih bank. Lalu yang kedua ada LC irrecoverable, di mana importir yang memilih bank. Kemudian ada pula LC transferable, yaitu beneficiary boleh minta bank untuk memindahkan dana ke pihak ketiga, dan eksportir memiliki partner lain. Selanjutnya ada LC red clause, yaitu LC yang menggunakan DP. Lanjut ke metode kedua, yaitu payment in advance. Dalam metode ini, pembayaran dilakukan sejak awal transaksi ataupun sebelum barang dikirim ataupun sebelum barang sampai. Lalu yang ketiga ada open account, mana pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tempat tujuan. Lalu ada metode keempat, yaitu bill of exchange. Nah, bill of exchange ini adalah alat pembayaran yang dibuat oleh bank dengan dokumen tertentu. Dan bill of exchange ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada side bill dan yang kedua ada usage bill. Dan metode kelima ada consignment, yaitu di mana barang akan dibayar setelah terjadi penjualan oleh importir. Lalu yang selanjutnya ada tahap keempat. Tahap keempat ini perusahaan eksportir akan mempersiapkan barang beserta dokumen-dokumennya yang dibutuhkan dan diperlukan sebagai alat pelengkap barang. Adapun dokumen yang akan dibutuhkan antara lain satu, packing list. Nah, packing list ini merupakan dokumen pelengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, jenis bahan pengemas, serta cara pengemasan. Lalu yang kedua ada weight note. Yang ketiga ada certificate of quantity. Keempat ada certificate of weight. Dan yang kelima ada chemical analysis. Nah, chemical analysis ini berisikan analisa data kandungan bahan kimia yang terkandung dalam produk. Dan yang terakhir ada test sertifikat. Setelah semua dokumen siap, barang siap untuk dikemas dan dikirim. Selanjutnya ada tahap kelima. Tahap kelima ini perusahaan eksportir akan mempersiapkan dokumen untuk mengirimkan barang, antara lain adalah PEB ataupun pemberitahuan ekspor barang. Tahap 6 adalah pemilihan jenis kontainer. Pilihlah jenis kontainer yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap 7 adalah pembuatan SKA ataupun surat keterangan asal ataupun certificate of origin. Tahap terakhir ada import clearance, yaitu dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi pengambilan barang import di pelabuhan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih.